Beliau bernama Abdullah bin Zaid al-Jarmi, salah seorang dari para ahli ibadah dan ahli zuhud yang berasal dari Al-Basrah. Beliau meriwayatkan hadis dari sahabat Anas bin Malik dan sahabat Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhuma. Beliau wafat di negeri Syam pada tahun 104 Hijriah, yaitu pada masa kekuasaan Yazid bin Abdul Malik. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Ats-Tsiqat. Kisah ini diriwayatkan juga dari Abdullah bin Muhammad bahwa ia mengatakan, "Suatu hari aku pernah berada di daerah perbatasan wilayah Aris di negeri Mesir. Aku melihat sebuah kemah kecil yang dari kemahnya menunjukkan bahwa pemiliknya adalah orang yang sangat miskin. Lalu aku pun mendatangi kemah yang berada di padang pasir tersebut untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Kemudian aku melihat seorang laki-laki, namun bukan laki-laki biasa. Kondisi laki-laki ini sedang berbaring dengan tangan dan kakinya buntung. Telinganya sulit mendengar, matanya buta, dan tidak ada yang tersisa selain lisannya yang berbicara. Dari lisannya orang itu mengucapkan, 'Ya Allah, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, dan Engkau sangat muliakan aku dari ciptaan-Mu yang lain.' Kemudian aku pun menemuinya dan berkata kepada orang itu, 'Wahai saudaraku, nikmat Allah mana yang engkau syukuri?' Kemudian laki-laki pemilik kemah itu menjawab, 'Wahai saudara, diamlah. Demi Allah, seandainya Allah datangkan lautan, niscaya laut tersebut akan menenggelamkanku, atau gunung api yang pasti aku akan terbakar, atau dijatuhkan langit kepadaku yang pasti akan membuatku remuk. Aku tidak akan mengatakan apapun kecuali rasa syukur.' Aku kembali bertanya, 'Bersyukur atas apa?' Laki-laki pemilik kemah itu menjawab lagi, 'Tidakkah engkau melihat Dia yang telah menganugerahkan aku lisan yang senantiasa berzikir dan bersyukur? Di samping itu, aku juga memiliki anak yang waktu sholat, ia selalu menuntunku untuk ke masjid, dan ia pula yang menyuapiku. Namun, sejak 3 hari ini dia tidak pulang kemari. Bisakah engkau tolong carikan dia untukku, saudaraku?' Aku pun menyanggupinya dan pergi untuk mencari anaknya. Setelah beberapa saat mencari, aku mendapati jenazah yang sedang dikelilingi oleh singa. Ternyata anak laki-laki itu sudah dimakan oleh singa. Aku pun bingung bagaimana caraku untuk mengatakan kepada laki-laki pemilik kemah itu. Aku pun kembali dan berkata kepadanya, 'Wahai saudaraku, sudahkah engkau mendengar kisah tentang Nabi Ayub?' Laki-laki itu menjawab, 'Iya, aku tahu kisahnya.' Kemudian aku bertanya lagi, 'Sesungguhnya Allah telah memberinya cobaan dalam urusan hartanya. Bagaimana keadaannya dalam menghadapi musibah itu?' Ia pun menjawab, 'Ia menghadapinya dengan sabar.' Aku kembali bertanya, 'Wahai saudaraku, Allah telah menguji Ayub dengan kefakiran. Bagaimanakah keadaannya?' Ia menjawab lagi, 'Ia bersabar.' Aku kembali bertanya, 'Ia pun diuji dengan tewasnya semua anak-anaknya. Bagaimana keadaannya?' Ia menjawab lagi, 'Ia tetap bersabar.' Aku kembali bertanya, 'Ia juga diuji dengan penyakit di badannya. Bagaimana keadaannya?' Ia menjawab dan balik bertanya, 'Ia tetap bersabar. Sekarang katakan padaku, di mana anakku?' Kemudian aku berkata, 'Sesungguhnya putramu telah aku temukan di antara gundukan pasir dalam keadaan telah diterkam dan dimakam oleh binatang buas. Semoga Allah melipat gandakan pahala bagimu dan menyabarkan engkau.' Kemudian laki-laki pemilik kemah itu mengatakan, 'Alhamdulillah, yang Dia tidak meninggalkan keturunan bagiku yang bermaksiat kepada Allah, sehingga ia diazab di neraka.' Kemudian ia menarik nafas panjang, lalu meninggal dunia. Aku pun membaringkannya di tangannya dan berpikir apa yang harus aku perbuat.
Aku sendirian, dan bagaimana aku mengurus jenazah ini? Kemudian aku tutupi dengan jubahku, dan beberapa saat kemudian lewat 4 orang laki-laki mengendarai kuda. Mereka berkata, "Wahai saudara, apa yang terjadi padamu?" Kemudian aku menceritakan kepada mereka apa yang telah aku alami, dan aku meminta bantuan kepada mereka untuk mengurus jenazah laki-laki ini. Mereka bertanya, "Siapakah dia?" Lalu aku menjawab, "Aku juga tidak mengenalnya. Dia dalam keadaan sakit dan memprihatinkan." Kemudian keempat laki-laki ini meminta untuk membuka penutup wajahnya, karena mungkin salah satu dari mereka mengenalnya. Ketika aku membuka penutup wajahnya, tiba-tiba mereka tersentak, lalu mencium dan menangisinya. Dan mereka berkata, "Subhanallah, wajah yang senantiasa bersujud kepada Allah, mata yang selalu menunduk atas apa yang diharamkan Allah, tubuhnya selalu sujud tatkala orang-orang dalam keadaan tidur." Aku pun bertanya, "Kalian kenal dengan laki-laki ini?" Mereka menjawab, "Apakah engkau tidak mengenalnya?" Aku menjawab bahwa aku tidak tahu siapa laki-laki ini. Kemudian mereka berkata, "Ini adalah Abu Kilabah, sahabat dari Ibnu Abbas. Laki-laki ini pernah dimintai oleh khalifah untuk menjadi seorang hakim, namun ia menolak jabatan tersebut." Perlu diketahui bahwa jabatan hakim atau qadhi ini adalah suatu jabatan khusus, di mana mereka akan mengatur hukum dan menentukan hukum di antara manusia. Ini merupakan jabatan yang mulia pada saat itu. Namun, Abu Kilabah menolaknya dan pergi ke wilayah Mesir hingga wafat dalam keadaan seperti ini. Kemudian Abdullah bin Muhammad bersama 4 laki-laki tadi pun memandikan, mengkafani dan menyolatkannya, sebelum akhirnya memakamkan beliau. Dikatakan dalam kisah lain bahwa Abu Kilabah ini adalah sahabat Rasulullah terakhir pada masa itu, sehingga khalifah ingin menjadikannya seorang hakim. Wallahu a'lam bishawab.